Matahari bersinar, cahayanya terang, menguatkan hati, membakar semangat. Di depan sana ada impian yang menanti, takkan pernah ku lelah mencari. Terus maju, jangan menyerah. Ilmu cahaya di setiap langkah, untuk masa depan penuh harapan. Dengan tekad kita akan menang. Matahari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ACC Show. Hari ini masih latihan ya, untuk bikin video. Adalah video tentang tugas S2 saya di Unindra, yaitu tentang teori sosial dan budaya. Tugas pertemuan keempat tentang antropologi budaya. Ya, langsung saja saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, ini adalah tugas yang kami terima. Itu adalah nama saya NPM. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Menurut William A. Haviland, antropologi dibagi menjadi dua cabang besar, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik adalah mempelajari manusia sebagai organisme biologis. Objek studi diantaranya adalah evolusi manusia, yaitu menelusuri asal-usul dan berkembang manusia dari masa ke masa. Variasi biologis manusia, yaitu mempelajari perbedaan fisik antar kelompok manusia. Dan primata, yaitu mempelajari primata sebagai kerabat terdekat manusia untuk memahami perilaku dan evolusi manusia. Jadi antropologi fisik adalah mempelajari manusia sebagai organisme biologis, ya, di mana dia menelusuri asal-usul dan perkembangan manusia dari masa ke masa. Ada variasi biologis manusia, yaitu mempelajari perbedaan fisik antar kelompok manusia. Kenapa ada ras yang berbeda, ada bentuk-bentuk fisik yang berbeda, ada yang kenapa di Afrika hitam gitu ya, kenapa di Cina matanya sipit, kenapa di Indonesia kulitnya sawo matang dan rata-rata tinggi badannya pendek gitu, kenapa di Eropa Utara badannya gede-gede seperti Viking gitu ya. Kemudian mempelajari tentang primata, jadi dia itu menyamakan bahwa manusia juga adalah bagian dari primata ya. Ada kerabat terdekat manusia untuk memahami perilaku dan evolusi manusia. Bahkan beranggapan bahwa manusia berawal tadinya dari monyet gitu ya. Oke, kita lanjut. Metode dalam antropologi fisik. Oke, metode dalam antropologi fisik mencakup analisa fosil, mempelajari sisa-sisa manusia purba untuk merekonstruksi kehidupan yang terjadi di masa lalu. Kemudian pengukuran fisik, yaitu mengukur berbagai aspek fisik manusia untuk membandingkan antar kelompok. Kemudian genetik, mempelajari susunan genetik manusia untuk memahami keragaman dan hubungan kekerabatan. Ya, jadi metodologi antropologi fisik itu yang pertama mereka menganalisa fosil peninggalan manusia-manusia purba untuk mencari tahu, merekonstruksi kehidupan di masa dulu itu seperti apa. Kemudian pengukuran fisik adalah diantaranya berbagai aspek fisik manusia yang dibandingkan antar kelompok, mulai dari proporsi tubuh, ciri khas, anggota-anggota badan, ya, kemudian antar kelompok kenapa bisa beda-beda gitu ya. Kemudian genetika, yaitu mempelajari susunan genetik manusia, itu dari darahnya, DNA-nya, genetiknya seperti apa, sehingga dapat membuat suatu kesimpulan, mungkin merekonstruksi kehidupan di masa lampau secara fisik. Suku atau ras ini masih termasuk dalam satu ras besar, misalkan Arya gitu ya, atau ras Cina gitu ya. Jadi memang kayak di
Eropa itu, dan di Eropa mayoritas itu kulit putih, kemudian di Asia dan di kebanyakan itu adalah kulitnya sok matang dan gelap. Ada juga yang putih tapi beda sama di Eropa karena matanya sipit ya. Dan di Afrika itu kebanyakan yang hitam, kemudian di Amerika Selatan juga banyak yang hitam, dan di Amerika Utara justru banyak kan yang merah. Contoh dari antropologi fisik adalah ada 4. Yang pertama paleoantropologi. Ini mempelajari fosil manusia purba seperti Homo erectus atau Neanderthal untuk memahami evolusi manusia, perubahan fisik dan adaptasi terhadap lingkungannya. Yang berikutnya adalah genetika populasi, menganalisis DNA manusia dari berbagai populasi untuk mengidentifikasi asal-usul manusia modern, migrasi, dan hubungan kekerabatan antar kelompok. Yang ketiga, primatologi, mempelajari perilaku dan sosial primata seperti simpanse atau gorila untuk memahami evolusi perilaku manusia. Jadi selain mempelajari tentang fosil dan DNA manusia, juga mempelajari perilaku sosial primata gitu ya. Bisa jadi mirip. Kemudian yang keempat adalah osteologi, mempelajari struktur tulang manusia untuk menentukan usia, jenis kelamin, dan penyebab kematian individu. Ini biasa dipakai dalam ilmu yang biasanya kalau merekonstruksi korban-korban kecelakaan, korban pembunuhan untuk mengidentifikasi korban ya, ataupun untuk otopsi untuk mencari tahu penyebab kematiannya atau apa ya. Oke, lanjut berikutnya setelah antropologi fisik adalah antropologi budaya, di mana fokus dari antropologi budaya adalah mempelajari budaya manusia. Objek studinya secara sistem sosial adalah struktur sosial, peran dan status sosial dalam masyarakat. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi penasehat, siapa yang menjadi eksekutor, siapa yang menjadi pelaksana, siapa yang menjadi warga biasa, siapa yang menjadi orang-orang yang tidak dibutuhkan gitu ya. Kemudian sistem kepercayaan, agama yang muncul seperti apa, mitos dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Kemudian bahasa sebagai alat komunikasi dan pembentuk identitas budaya. Jadi budaya-budaya itu juga dalam satu wilayah, satu demografi bisa juga terpecah lagi jadi beberapa suku budaya karena perbedaan bahasa. Kemudian seni dan ekspresi budaya. Seni ada musik, ada tari-tarian, ada seni lukis ya, dan bentuk-bentuk ekspresi budaya lainnya. Ada juga yang agak nyeleneh ya, kayak tato dan segala macam. Kemudian dalam antropologi budaya ini, metode yang digunakan adalah 3. Yang pertama etnografi. Misalnya kita tinggal bersama dan mengamati langsung kehidupan masyarakat tersebut, supaya kita terbiasa dan mengetahui di dalam jangka rentang waktu tertentu, kita bisa yakin dan bisa mengambil kesimpulan bahwa budaya di daerah itu memang berbeda dengan yang lain. Kemudian kita juga selain tinggal bersama juga melakukan wawancara dengan anggota masyarakat untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir adalah analisis teks, karena biasanya di setiap budaya itu ada peninggalan-peninggalan dalam bentuk teks, tulisan atau cerita mitos, cerita rakyat, dan dokumen sejarah. Nah, di sini dalam menganalisa teks ini harus dapat digunakan juga common sense atau akal sehat ya, logika yang mungkin aja ada mitos-mitos, ada yang tidak masuk akal itu masuknya jadi mitos. Hanya cerita rakyat gitu ya, dan apa yang benar-benar sejarah. Contoh antropologi budaya. Contoh antropologi budaya diantaranya yang etnologi, mempelajari sistem kepercayaan, ritual, dan adat istiadat suku-suku di seluruh dunia. Misalnya mempelajari sistem kasta di India atau ritual kematian suku Dayak. Kemudian linguistik antropologi, mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya. Misalnya menganalisis bagaimana bahasa mempengaruhi cara berpikir dan memandang dunia. Kemudian arkeologi budaya mempelajari sisa-sisa material budaya masa lalu seperti artefak, bangunan, dan situs arkeologi untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat.
Dan D. Antropologi urban, mempelajari kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk perubahan sosial, budaya populer, dan masalah-masalah perkotaan. Contoh interaksi antara antropologi fisik dan budaya diantaranya adalah A. Hubungan antara genetika dan budaya. Penelitian genetika dapat mengungkapkan migrasi manusia yang kemudian dapat dikaitkan dengan penyebaran budaya tertentu. Ya, proses migrasi bisa dilakukan bukan hanya oleh satu kelompok budaya atau satu kelompok sosial budaya, melainkan bisa juga terjadi pada beberapa kelompok sosial budaya gitu ya. Menjadi setelah migrasi bisa jadi melebur menjadi satu, ataupun setelah migrasi tetap menjadi banyak, ataupun dari tadinya satu budaya ketika proses migrasi mereka ke tempat yang berbeda-beda sehingga kemudian menjadi beberapa budaya-budaya baru. Ya. Kemudian adaptasi fisik dan budaya. Antropolog fisik dan budaya dapat bekerja sama untuk memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan fisik melalui perubahan biologis dan budaya. Misalnya mempelajari bagaimana penduduk asli Andes beradaptasi dengan ketinggian. Contoh yang disampaikan tadi, posisi asli Andes itu di gunungan Andes ya, beradaptasi dengan ketinggian bagaimana supaya mereka bisa hidup. Ya, tentunya di awal-awal akan terjadi proses apa kita sebutnya seleksi alam. Ya, seperti COVID ya. Seperti COVID-19 itu juga salah satu momen di mana terjadi seleksi alam antara orang-orang yang tidak kuat dengan penyakit COVID dan mana yang masih bisa bertahan dengan bantuan imunisasi maupun tanpa imunisasi. Lanjut ke C, pengaruh budaya terhadap kesehatan. Antropolog budaya dapat mengidentifikasi praktik budaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat, sementara antropolog fisik dapat mempelajari dampak biologis dari praktik tersebut. Oke. Contoh kasus nyata penelitian tentang penyakit COVID-19. Antropolog fisik mempelajari asal-usul genetik penyakit COVID-19, sementara antropolog budaya meneliti bagaimana masyarakat yang terdampak penyakit ini beradaptasi dan mengembangkan praktik budaya untuk mengatasi penyakit tersebut. Itu ya, kalau yang tadi kita sebut seleksi alam itu dari genetiknya. Kemudian dari antropolog budaya itu dari sisi perubahan perilaku dan perubahan tata tertib atau cara hidup lifestyle ya setelah COVID. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah teori-teori antropologi yang kita kenal antara lain teori evolusionisme deterministik atau teori evolusi, kemudian teori partikularisme dan teori fungsionalisme. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu teori evolusionisme deterministik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teori tertua di deretan teori antropologi. Dikembangkan oleh Lewis Henry Morgan dan Edward Burnett Tylor, teori ini muncul dari anggapan adanya hukum universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan Indonesia, semua kebudayaan manusia. Menurut teori ini, semua kebudayaan berkembang melalui tahapan yang sama, dari sederhana ke kompleks. Ada satu garis. Evolusi universal dari semua masyarakat. Contoh, masyarakat primitif dianggap berada pada tahap awal evolusi, sementara masyarakat modern dianggap lebih maju. Ini ada garisnya. Oke. Yang kedua adalah teori partikularisme historis. Teori partikularisme historis atau teori partikuler ya, adalah pemikiran tentang teori evolusionisme dan dipopulerkan oleh antropolog namanya Franz Boas Salosa. Franz Boas. Teori ini berpendapat bahwa variasi kebudayaan sangat kompleks dan terlalu dini untuk merumuskan teori universal. Teori evolusi predeterminasi terlalu dini dalam merumuskan hukum universal kebudayaan karena hanya berdasarkan catatan harian pedagang, penjelajah, dan penyiar agama. Ciri-ciri budaya harus dipelajari dalam konteks masyarakat di mana ciri-ciri itu muncul. Untuk menginterpretasi kebudayaan perlu melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan data dan fakta. Data dan fakta ini kemudian bisa menentang teori evolusi bahwa nggak semuanya teorinya sama, dan setiap budaya itu beda-beda. Ada yang cepat dari primitif ke modernnya, ada yang lambat, ya bahkan dari modern turun lagi ke primitif, gitu kan.
Jadi dalam antropologi ini, teori partikularisme heroik memberikan pemahaman pentingnya menghormati dan memahami keberagaman budaya. Setiap budaya itu beda-beda, nggak sama, gitu ya. Yang kemudian kita masuk ke teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme adalah teori yang menitik beratkan pada ketergantungan antar lembaga dan pola perilaku untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan sistem sosial. Di mana teori ini muncul pada awal abad ke-20 dan dipengaruhi oleh Bronislaw Malinowski dan A.L. Radcliffe Brown. Teori fungsional menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi yang positif. Sebagai sistem integral, jika salah satu sistem terganggu, maka keseimbangan suatu sistem akan terganggu. Fungsionalisme dan strukturalisme sangat berkaitan. Setiap struktur dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Oke. Teori fungsionalisme masih banyak dijadikan landasan konseptual para ilmuwan sosial masa kini dalam berbagai kajian masyarakat dan kebudayaan. Oke, berikutnya adalah perbandingan dari ketiga ini ya. Jadi, ketika kita bandingkan, ada 3 aspek, yaitu pandangan tentang perubahan budaya. Teori evolusi, dia pandangannya linear dan universal, sementara partikular historik unik dan spesifik. Kemudian fungsionalisme berfokus pada fungsi. Jadi fungsionalisme itu udah unik dan spesifik, kemudian ada fokusnya lagi pada fungsi, karena belum tentu semua kebudayaan juga yang memiliki keunikan dan spesifik beda sama budaya yang lain, tapi ada juga yang fungsinya tuh nggak dominan, nah, sementara ada juga yang dominan. Kemudian metode penelitian teori evolusi adalah perbandingan lintas budaya, teori partikuler adalah studi mendalam pada satu budaya. Teori fungsi adalah analisis fungsi setiap elemen budaya. Jadi setiap elemen budaya fungsinya seperti apa? Apakah dominan ataukah yang mana yang dominan, yang mana yang enggak, gitu ya. Apakah semuanya berjalan dengan baik sehingga bisa mempengaruhi sistem budayanya. Kemudian penekanan teori evolusi adalah pada tahapan evolusi dari rendah ke tinggi. Kemudian teori partikuler adalah berdasarkan sejarah dan konteks budaya, karena setiap budaya itu yang sejarahnya kaya akan banyak kegiatan sosial, biasanya itu lebih maju dan lebih toleran terhadap perbedaan keragaman budaya. Sementara yang teori yang sejarahnya itu tidak banyak bergejolak atau tidak banyak variasinya, biasanya mereka akan agak masih intoleran dan masih sulit untuk menerima keberagaman budaya. Kemudian dari teori fungsi, mereka lebih menekankan adalah fungsi dalam sistem sosial. Apakah di sistem sosialnya itu benar-benar sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Dari penjelasan dari ketiga teori antropolog di atas, peneliti atau antropolog dapat memilih berdasarkan objek penelitiannya. Apakah budaya dari objek penelitian memiliki ciri khusus secara historis atau tidak? Atau apakah terdapat satu atau lebih sistem sosial, agama, dan lain-lain? Kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga, yaitu jenis antropologi diantaranya adalah antropologi biologi atau fisik, antropologi sosial budaya, antropologi spesialisasi, dan antropologi psikologis. Jadi kita berikan contoh dan penjelasan ya. Pertama kita beri penjelasan dulu dari sisi aspek fokus. Antropologi biologi atau fisik, dia fokus pada aspek biologis manusia. Ya mata, ya susunan tulang, ya DNA, ya fosil, ya seperti itu. Kemudian untuk fokusnya antropologi sosial budaya, dia fokus pada variasi budaya manusia. Dia akan membandingkan variasi budaya manusia. Kenapa budaya yang satu lebih homogen, apa yang satu lebih heterogen, atau kenapa yang satu lebih modern, apa yang satu lagi lebih terbelakang. Kemudian antropologi spesialisasi, mereka fokus pada topik yang spesifik, misalnya secara kesehatan atau secara ekonomi. Ada misalkan kelompok-kelompok sosial tertentu yang memang mereka jago dalam hal medis atau dalam hal ekonomi. Ya.
Kemudian antropologi psikologis fokusnya adalah proses mental dan perilaku, dan dia fokusnya ini adalah kepada setiap individu itu mentalnya gimana, perilakunya gimana. Ini aspek-aspek yang intangible. Kalau tadi biologis itu yang kelihatan, intangible itu yang nggak kelihatannya. Mental ya, batiniahnya, rohaninya seperti apa, dan perilakunya. Kemudian secara metode antropologi biologi adalah menganalisa fosil dan genetika. Sementara antropologi sosial budaya, mereka metodenya adalah etnografi dan wawancara. Antropologi spesialisasi, metodenya bergantung kepada spesialisasinya. Dan kemudian antropologi psikologis, metodenya adalah melakukan eksperimen dan wawancara. Contoh penelitian di antropologi biologi adalah evolusi otak. Ya, evolusi otak. Kemudian antropologi sosial budaya adalah tentang sistem kepercayaan. Misalkan dari tadinya mereka animisme, dinamisme, kemudian menjadi Hindu-Buddha, kemudian berubah lagi menjadi Islam, Kristen, kemudian ada lagi jadinya ateis, gitu ya, atau jadi agnostik dan sistem kepercayaannya. Kemudian dari antropologi spesialisasi diantaranya adalah dampak sosial penyakit. Ya, misalkan satu wilayah itu terkena COVID, akibatnya jadi seperti apa. Kemudian antropologi psikologis adalah pengaruh budaya pada kognisi manusia terhadap pandangan manusia itu terhadap kehidupannya jadi berubah apa enggak setelah misalkan kena seperti contoh di bawah ini ya. Ada satu penelitian tentang obesitas, di mana antropologi biologis akan mempelajari faktor genetik si orang yang obesitas tersebut. Kenapa sih dia obesitas? Jangan-jangan memang DNA-nya, memang keturunannya. Antropologi sosial budaya mempelajari faktor lingkungan dan budayanya. Oh, ternyata dia obesitas karena lingkungan dia main, keluarganya dan budayanya, sosialnya di sana memang setiap hari itu makan 7 kali. Ya kan, nggak sehat gitu. Dan sampai umur di atas 40 tahun pun mereka makan masih banyak gitu ya. Harusnya kan udah berkurang gitu. Kemudian antropolog medis mempelajari aspek kesehatannya dan jadi melihat apakah emang si orang ini secara medis ternyata memang rentan untuk obesitas. Jadi walaupun makannya cuma sehari 3 kali, tetap dia akan gemuk obesitas. Gitu ya. Atau jangan-jangan karena dia sempat salah makan, pernah dikasih resep obat apa yang seharusnya kalau dia nggak makan itu dia nggak bakal obesitas, tapi gara-gara makan obat itu dia jadi obesitas. Oke, kemudian yang keempat, antropolog psikologis mempelajari faktor psikologis yang terkait dengan obesitas. Misalkan ternyata memang dia psikologi si orang yang obesitas ini memikir obesitas itu biasa. Makan banyak itu biasa. Obesitas itu keren gitu ya. Gendut itu keren, powerful, strong dan ditakuti. Bisa aja mungkin ya. Oke. Ya, itu jawaban saya untuk soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Dalam antropologi juga dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui peristiwa yang dialami oleh manusia agar dapat mengkaji suatu hal secara lebih intensif. Coba saudara jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan holistik, pendekatan historik, dan pendekatan komparatif. Oke, dari 3 pendekatan itu, aspek fokusnya adalah untuk holistik keseluruhan budaya. Jadi keseluruhan budaya. Misalnya dalam satu kelompok sosial keseluruhan budayanya itu dianggap sama gitu ya. Kemudian untuk pendekatan historik, perkembangan budayanya dari waktu ke waktu. Ternyata kalau budayanya seperti ini 10 tahun yang lalu ternyata nggak gitu. 100 tahun yang lalu ternyata nggak begitu juga. Ya. Terus ternyata 1000 tahun yang lalu mereka adalah peradaban yang maju. Misalkan ya Atlantis, kota yang hilang. Kemudian pendekatan komparatif adalah perbandingan antar budaya. Jadi di satu wilayah tetanggaan nih antara kelompok budaya yang satu dan satu, misalkan dibandingkan antara The Jackmania sama Viking ya, Bobotoh gitu ya. Jackmania sama Bobotoh ini dibandingkan. Gimana sih perbandingan itu? Apakah mereka inline perkembangannya sama-sama bisa jadi supporter yang sangat terkenal, yang kompak seperti Persija dan Persibnya juga punya historis yang sangat dalam gitu ya, atau gimana? Jadi dibandingkan tuh.
Kemudian metode pendekatan holistik adalah metode etnografi, sementara pendekatan historik, arkeologis, analisis teks dan wawancara. Pendekatan komparatif adalah statistik dan analisis kualitatif. Kenapa kualitatif? Nah itu tadi, kalau kayak misalkan tadi support Bobotoh dan Jackmania misalkan. Kalau ditanya tentang hal yang kuantitatif bisa jadi jawabannya beda. Karena budayanya Sunda sama budayanya di Jakarta yang heterogen itu bisa jadi beda gitu. Sementara kan Bobotoh kan Sunda banget ya. Sunda banget gitu. Dari bahasanya, makanannya juga beda gitu ya. Perkembangan bisa jadi beda. Bisa jadi yang di kelompok-kelompok di Bobotoh itu orangnya jauh-jauh lebih sehat karena lingkungannya adalah daerah yang bersih, banyak daerah dataran tinggi ya, oksigennya banyak. Sementara di Jakarta itu banyak akhirnya pada gampang sakit. Jadi ketika mereka mau lakukan mendukung tim kesukaannya, yang di si Bobotoh sanggup sampai 100 menit, sementara yang di Persija mungkin sanggup cuman satu jam aja gitu. Jadi udah letoy gitu misalnya. Itu karena bisa jadi karena secara kualitatif apa yang treatment yang diterima dilakukan masyarakat atau di Jackmania di Jakarta beda dengan Bobotoh yang ada di Bandung atau Jawa Barat ya. Dan dari aspek tujuan, pendekatan holistik adalah untuk memahami interkoneksi di dalam budaya. Kemudian pendekatan historik adalah untuk merekonstruksi masa lalu. Kemudian pendekatan komparatif adalah untuk mengidentifikasi pola umum dan variasi. Ketiga pendekatan ini penting dalam antropologi karena masing-masing memberikan perspektif yang berbeda tentang budaya. Pendekatan holistik membantu kita memahami kompleksitas budaya. Pendekatan historik membantu kita memahami perubahan budaya dan pendekatan komparatif membantu kita mengidentifikasi pola-pola umum dan variasi budaya. Contoh kasus, seorang antropolog ingin mempelajari perubahan dalam sistem kepercayaan suatu masyarakat adat setelah kontak dengan masyarakat modern. Dia akan menggunakan pendekatan holistik untuk memahami bagaimana perubahan dalam sistem kepercayaan mempengaruhi aspek-aspek lain dari budaya. Pendekatan historik untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu dan pendekatan komparatif untuk membandingkan dengan masyarakat adat lainnya yang mengalami perubahan serupa. Itu ya, itu salah satu contoh kasusnya. Oke, demikian tugas yang saya buat. Ini juga dibantu dengan searching menggunakan Gemini dan ChatGPT dan juga membaca beberapa tulisan-tulisan lainnya. Semoga bermanfaat. Sebelum pamit, sambil dengerin dulu lagu-lagu buatan saya. Enak ya lagunya. Coffee's in my hand, I can face the world again. Bitter, sweet and bold. Coffee in my soul. Even more, coffee's in my hand, I can face the world again. With a sweet and gold, coffee in my soul. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Silakan kritik dan saran komentar di bawah, silakan ditulis saja. Kasih masukan-masukannya ataupun kritiknya supaya saya bisa bikin channel ini lebih baik lagi berhubungan dengan pendidikan dan tugas-tugas pribadi saya. Semoga bisa jadi manfaat buat yang membaca. Terima kasih. Saya Baba Ipin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.